Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadul Fajar, NIM 2216030018, ingin menyelesaikan ujian kompres saya dengan Bapak Riyandi, yaitu menjawab kisi-kisi yang telah dikasih oleh Bapak Riyandi. Yang pertama, jelaskan pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis serta tujuan bisnis dan maksud bisnis. Atau yang pertama, pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama yaitu pemilik modal, pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas operasi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, manajer, orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi. Yang ketiga, tenaga kerja, merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, konsumen, merupakan pengguna produk yang telah dihasilkan oleh organisasi dari kegiatan produksi. Yang B yaitu tujuan dan maksud bisnis. Tujuan dan maksud bisnis yang pertama pemenuhan kebutuhan konsumen, yang kedua keuntungan usaha, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, yang keempat mengatasi berbagai risiko, yang kelima tanggung jawab sosial. Yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan tingkatan partisipasi bisnis peserta contoh. 1. Domestik, peserta 1 negara. Organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lineal, pada lingkungan lokal, dan belum memasarkan ke luar negeri sehingga masih terbatas dalam satu negara. Contoh PT Roti pada fase awal dan atau PT KI. B. Internasional, produk masih terpusat pasar banyak negara. Seiring perkembangan usaha dan mulai jenuhnya pasar domestik sebagai akibat beratnya persaingan, organisasi bisnis dapat memperluas pangsa pasar ke negara lain. Contohnya PT Indofood. Yang ketiga, multinasional, produksi tersebar adaptasi lokal. Perusahaan internasional yang membangun pabrik di luar negeri akan memasuki fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara. Contohnya Unilever, Nestle, Toyota Motor. Yang keempat, global. Seiring dengan banyaknya perusahaan global, maka beberapa perusahaan mulai memilih suatu lokasi pabrik berbagai negara dan melakukan sinergi antar pabrik untuk peroleh produksi secara efektif dan efisien. Contohnya Apple Inc. dan Coca-Cola. Yang ketiga, jelaskan tantangan bisnis saat ini dan masa depan. Tantangan bisnis saat ini, perkembangan teknologi informasi, perkembangan dengan pesat, persaingan yang semakin tinggi, pemenuhan kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas dan dari setiap aspek bisnis. Tantangan bisnis masa depan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Konsumen bukan semata-mata dapat memenuhi kebutuhan produknya, namun juga mempertimbangkan aspek keramahan lingkungan. Yang kedua, pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan dalam bisnis, yaitu menyediakan barang atau jasa. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, bersaing. Faktor utama dalam menjalankan bisnis yaitu ada pemilik, orang yang menginvestasikan uangnya. Yang kedua, manajer, orang yang bertanggung jawab untuk kemajuan organisasi atau usaha. Yang ketiga, pekerja, individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang. Yang keempat, konsumen. Pertanyaan yang kelima, jelaskan faktor-faktor produksi dan aktivitas bisnis. Faktor-faktor produksi, yang pertama, tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan kontribusi orang-orang yang bekerja dengan memberikan segenap kemampuannya. Yang kedua, modal. Modal dibutuhkan untuk memulai bisnis maupun menjaga perusahaan tersebut. Yang ketiga, kewirausahaan, yaitu skill yang dimiliki oleh individu. Yang keempat, sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan hal-hal terwujud yang digunakan organisasi bisnis dalam rangka menjalankan bisnis mereka. Yang kelima, sumber daya informasi. Di era informasi seperti saat ini, sumber daya informasi memegang peran yang sangat strategis dalam kegiatan bisnis dan aktivitas bisnis.
yaitu menciptakan barang dan jasa, memasarkan barang atau jasa kepada konsumen, menghitung transaksi keuangan, merekrut, melatih, menilai karyawan, memproses informasi. Yang keenam, apa itu bisnis go internasional dan kenapa bisnis go internasional? Bisnis go internasional adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam melibatkan transaksi lintas negara. Kenapa bisnis go internasional? Yaitu karena keuntungan potensial. Yang kedua, profit margin. Yang ketiga, permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, efisiensi usaha. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan struktur organisasi internasional dan hambatan yang menjalankan bisnis internasional. Struktur organisasi internasional, agen independen, perusahaan membujuk agen asing untuk menjual produk di luar negeri tanpa membuka cabang. Yang kedua, pemberian lisensi, kantor cabang, aliansi strategis kerjasama dengan mitra untuk mendirikan usaha. Yang kelima, investasi langsung luar negeri. Hambatan dalam menjalankan bisnis, perbedaan sosial budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan hukum dan politik. Yang kedelapan, jelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis dan ekspansi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis, organisasi yaitu yang pertama, badan usaha perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu usaha yang pemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Yang kedua, perserikatan, yaitu persekutuan. Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, koperasi. Koperasi merupakan suatu usaha bisnis yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Ekspansi bisnis yaitu penggabungan atau merger. Merger merupakan penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. Akuisisi, perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan cara menguasai perusahaan lain. Pengambilan secara paksa atau hostile takeover. Pembangunan usaha juga dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan secara paksa. Suatu bisnis yang dilakukan dengan secara melakukan tawar atas saham. Leverage layout. Leverage buyout merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjam. Jelaskan level keterlibatan bisnis internasional. Eksportir dan importir. Eksportir adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk pada suatu atau lebih negara asing, sedangkan importir membeli produk di pasar luar. Perusahaan internasional. Setelah perusahaan mendapat pengalaman dan berhasil sebagai eksportir dan importir, mereka dapat berpindah ke level keterlibatan berikutnya sebagai perusahaan internasional. Perusahaan multinasional. Perusahaan ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih perusahaan multinasional merancang. Jelaskan kepemilikan dan contohkan dengan detail. Yang A, perusahaan perorangan. Contohnya toko kelontong milik pribadi. Yang kedua, firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih. Contohnya firma hukum. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Perusahaan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang bersedia memimpin. Contohnya CV Karya Jaya. Yang keempat, perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi-bagi. Contohnya PT Indofood, Sukses Makmur Tbk. Pertanyaan 11. Jelaskan apa itu bisnis kecil atau small business dan contohnya secara detail. Menurut surat edaran Bank Indonesia perihal kredit usaha kecil merupakan usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta, tidak termasuk tanah, rumah dan tempati. Contoh, usaha online shop rumahan.
Jelaskan keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil secara detail. Keberhasilan: kerja keras, dorongan, dedikasi, permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan, kompetensi manajerial, keberuntungan. Kegagalan: manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman, kurang memberikan perhatian, sistem pengawasan yang lemah, kurangnya modal. Yang ke-13, jelaskan langkah-langkah kegiatan bisnis dalam proses perencanaan. Penentuan ide produk. Untuk mencari ide produk yang akan dihasilkan, seleksi ide produk. Setelah suatu ide ditemukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi produk. Pembuatan desain atau rancang bangun awal. Pembuatan prototipe adalah produk yang dibuat untuk percobaan sebelum produk itu dibuat secara besar-besaran. Pengujian: dalam hal ini dilakukan pengujian terhadap prototipe yang telah dibuat. Pembuatan desain akhir. Implementasi: tahap implementasi merupakan tahap untuk mencoba melalui proses produksi secara massal. Yang 14, jelaskan daur hidup produk. Tahap perkenalan, introduction. Pada tahap ini produk baru dikenalkan kepada konsumen. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini kenaikan jumlah penjualan secara sangat cepat besar. Tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan tambahan jumlah permintaan semakin berkurang. Demikian juga pertambahan labanya. Tahap kemunduran. Pada tahap ini jumlah permintaan produk sudah tidak ada, bahkan berangsur-angsur semakin berkurang. Yang ke-15, jelaskan perencanaan lokasi bisnis. Perencanaan lokasi bisnis. Faktor primer: letak dari pasar, letak dari sumber-sumber bahan mentah, terdapat fasilitas bersangkutan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik. Yang ke-B, faktor sekunder. Ada beberapa faktor sekunder, yaitu rencana masa depan, harga tanah, kemungkinan perluasan, terdapatnya fasilitas servis, ketersediaan air, ketingginya rendahnya pajak, serta undang-undang pemburuan sikap masyarakat. Jelaskan peramalan forecasting bisnis. Ramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual. Peramalan dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ramalan penjualan yang dibuat secara kualitatif seperti dengan menggunakan metode penilaian atau pendapat. Ramalan yang dibuat secara kualitatif umumnya menggunakan metode statistik dan matematik. Yang pertanyaan ke-17, jelaskan lingkungan bisnis. Etika bisnis berserta contoh. Etika bisnis menurut kamus istilah etika memiliki makna yang berbeda. Di antaranya adalah mempunyai makna prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Prinsip-prinsip etis dalam bisnis meliputi pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing, menciptakan persaingan yang sehat, menghindari sifat 5K, menerapkan pembangunan yang penjutan, integrasi pribadi pendiri atau pemilik merupakan kunci kinerja sebuah perusahaan. Sebuah budaya etika merupakan satu budaya yang membuat perusahaan melakukan sebagai usaha dengan keyakinan. Contoh etika bisnis antara lain perusahaan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi produk pada konsumen. Lingkungan bisnis. Lingkungan dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga kekuatan yang berada di luar organisasi bisnis secara potensial mempengaruhi kinerja perusahaan. Jelaskan fungsi 5 kekuatan persaingan yang dikembangkan oleh Michael E. Porter. Persaingan di antara perusahaan yang sudah ada, ancaman masuknya pendatang baru, new entrant, masuknya produk substitusi, kekuatan tawar-penawar pemasok, kekuatan tawar-penawar pembeli.
Yang pertanyaan yang ke-19, kegiatan utama dalam bisnis dan fungsi dasar bisnis. Kegiatan utama bisnis adalah aktivitas produk yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan atau laba. Fungsi dasar bisnis yaitu produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan manajemen. Pertanyaan kedua, analisis tren dalam forecast penjualan. Analisis tren adalah metode peramalan penjualan dengan melihat pada data penjualan masa lalu untuk memprediksi penjualan masa depan. Ciri utama menggunakan data historis, fokus pada arah pergerakan penjualan, cocok merencanakan jangka menengah dan panjang. Masalah sosial dan etika dalam bisnis. Masalah sosial dan etika dalam bisnis berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan moralitas. Contoh masalah sosial: pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, upah tidak layak, ketimpangan sosial. 2. Ancaman masuknya pendatang baru dalam bisnis. Ancaman pendatang baru adalah tingkat kemudahan perusahaan baru ke suatu industri. Jika ancaman tinggi, persaingan makin ketat, harga bisa turun, laba perusahaan lama berkurang. Pertanyaan yang ke-23, jelaskan Better Business Bureaus (BBB). Better Business Bureaus adalah lembaga non-profit yang bertujuan melindungi konsumen, mendorong praktik bisnis yang jujur dan etis. Fungsi BBB menyediakan informasi reputasi perusahaan, menangani keluhan konsumen, memberikan penilaian, meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan perusahaan.